Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walaysa lan ora ono iku minal aurati iku setengah saking aurat apa as-sautu apa swara. Fala yahrumu mongko ora haram apa sama'uhu apa ngrungokake as-saut illa in khosya angin lamun wedi sapa man minhu saking sama' fitnatan ing fitnah. Awil tadza utawa ngrasa enak sapa man bihi kelawan sama'. Kama koyok perkara bahasahu kang bahas ing ma sapa Az-Zarkashiyu sapa Imam Az-Zarkashi. Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu ta'ala pada pembahasan kali ini menjelaskan berkaitan dengan status suara perempuan. Apakah termasuk aurat atau bukan? Beliau mengatakan walaisa minal aurati as-sautu, bahwa suara itu tidak termasuk dari aurat. Oleh karena itu, fala yahrumu sama'uhu illa in khosya minhu fitnatan awil tadzabihi. Tidak haram mendengarkan suara, yakni suara perempuan, dengan catatan tidak ada kekhawatiran terhadap fitnah dan juga tidak ada perasaan enak ketika mendengarkan suara tersebut. Hal ini sebagaimana keterangan yang dibahas oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, mendengarkan suara perempuan itu halal selama tidak dikhawatirkan adanya fitnah ataupun juga timbulnya rasa enak ketika mendengarkannya. Oleh karena itu, Sayyid Bakri Syato di dalam I'anah menjelaskan, fayahillu sama'uhu ma lam tukhsha fitnatun aw yultadzu bihi. Halal mendengarkan suara perempuan selama tidak dikhawatirkan adanya fitnah dan tidak menimbulkan rasa enak ketika mendengarkannya. Oleh karena itu, ketika ada kekhawatiran terhadap munculnya fitnah ketika mendengarkan suara perempuan, ataupun juga muncul rasa enak ketika mendengarkannya, maka haram. Wa illa haruma. Keharaman mendengarkan suara perempuan ketika adanya kekhawatiran terhadap munculnya fitnah, ataupun juga ketika muncul rasa enak ketika mendengarkannya, ini berlaku pula walaupun suara perempuan itu sedang melantunkan ayat Al-Quran. Dijelaskan pula oleh Sayyid Bakri rahimahullahu ta'ala, fa'innahu yahrumu sama'uhu ay walau binahwil Qur'ani. Walaupun suara perempuan yang mendayu-dayu yang menimbulkan kekhawatiran terhadap fitnah dan yang membuat laki-laki merasa enak, itu sedang melantunkan bacaan Al-Quran. Demikian pula ketika seorang perempuan membacakan sholawat, maka ini harus diperhatikan. Ketika mendengarkan suara perempuan tersebut memunculkan adanya potensi fitnah, ataupun juga menimbulkan rangsangan terhadap laki-laki, ataupun berpotensi membangkitkan syahwat laki-laki, dalam hal ini au yultadzu bihi, walaupun yang dibaca ayat Al-Quran ataupun sholawat, ini tetap haram. Oleh karena itulah,
Ketika misalnya seorang perempuan sedang berada di rumah sendirian, kemudian ada tamu laki-laki mengetuk pintu rumah, maka Sayyid Bakri Syato mengatakan, hendaknya perempuan tadi tidak menjawab ketukan pintu ataupun salam dari laki-laki yang ada di luar pagar rumahnya itu dengan suara yang lembut atau dengan suara yang empuk. Itu tidak boleh. Beliau mengatakan, wa idza qara'a babal mar'ati ahadun fala tujibuhu bi sautin rahimin. Ketika ada seseorang yang mengetuk pintu rumah seorang perempuan, maka hendaknya dia tidak menjawabnya dengan suara yang lembut. Bal tughallidhu sautaha. Justru dia itu hendaknya memberatkan suaranya atau menebalkan suaranya. Demikian juga disebutkan di dalam I'anatut Thalibin, mengutip keterangan di dalam kitab Al-Ubab. Wa fil Ubab wa yundabu idza khafat da'iyan an tughallidha sautaha biwad'i dhahri kaffiha ala fiha. Dianjurkan bagi perempuan ketika dia khawatir terhadap sapaan seorang laki-laki lain yang menyapanya, hendaknya dia memberatkan suaranya, menebalkan suaranya dengan cara meletakkan punggung telapak tangannya atas mulutnya. Ini salah satu cara yang disebutkan di dalam kitab Al-Ubab. Senada dengan itu, Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsir beliau yang berjudul Ma'alimut Tanzil atau dikenal dengan tafsir Al-Baghawi, beliau menjelaskan berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat 32. Ketika menjelaskan potongan ayat fayadhma'alladzi fi qalbihi maradun, beliau berkata wal mar'atu mandubatun ilal ghilzah fil maqalati idza khatabatil ajanib liqat'il atma', bahwa perempuan itu dianjurkan untuk kasar ataupun jutek ketika di dalam ucapan, ketika dia bercakap-cakap dengan laki-laki lain. Hal ini dalam rangka liqat'il atma', yaitu untuk memutus ketamakan atau memutus adanya potensi munculnya rasa tertarik dari lawan jenis. Walhasil pada kesimpulannya, dianjurkan bagi perempuan untuk menghindari potensi fitnah dan menghindari potensi membangkitkan syahwat laki-laki untuk memberatkan suaranya, sehingga suaranya itu tidak berpotensi membangkitkan gairah ataupun nafsu dari laki-laki lawan bicaranya. Baik itu ketika komunikasi secara langsung, ataupun ketika komunikasi melalui telepon. Nah, demikian ini adalah penjelasan ringkas di dalam Fathul Mu'in dan juga I'anatul Thalibin berkenaan dengan hukum mendengarkan suara perempuan. Yang pertama perlu dipahami bahwa menurut pendapat yang ashah, suara perempuan bukanlah termasuk aurat. Yang kedua, halal mendengarkan suara perempuan dengan catatan malam tukhsya fitnatun au yultadzu bihi. Tidak dikhawatirkan adanya fitnah dengan mendengarkan suaranya, dan juga tidak menimbulkan rasa enak yang dapat memicu gairah syahwat. Sedangkan jika dua syarat tadi tidak terpenuhi, maka mendengarkan suara perempuan hukumnya haram. Naam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa afta ba'dul mutaakhirin ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.